Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan kami kelompok 4 dengan anggota Sekar Nur Pratiwi NIM 15, Sela Dekarin Diani NIM 16, Hanifa Aditya Rahma NIM 18, Mila Nurlaila Sari NIM 19. Pada latihan kelima ini kita menggunakan spesies Lepus sp dari klasis Mamalia. Di sini kami akan membahas tentang diafragma, situs viscerum abdominis, dan sistem skeleton. Mari kita simak. Diafragma adalah batas antara cavum abdominalis dengan cavum thoracis yang tersusun atas dua lapisan. Yang pertama ada pars muscularis yang tersusun oleh otot-otot, bagian-bagiannya ada pars sternocostalis, di mana serabut ototnya berorgio pada sternum dan costae. Kemudian yang kedua ada pars lumbalis, di mana serabut ototnya berorgio pada kolumna vertebralis pada daerah lumbal. Semua serabut otot menuju ke median sehingga disebut centrum tendineum atau tersusun oleh tendo tipis dan terletak di tengah. Manfaat diafragma adalah membantu pernafasan atau waktu inspiratio. Bila pars muscularis diafragma tidak dalam keadaan kontraksi, maka diafragma melengkung ke arah kranial. Sedang jika dalam keadaan kontraksi, maka diafragma tertarik ke lateral hingga diafragma menjadi datar. Sebagai akibatnya, cavum thoracis menjadi lebih luas. Pada diafragma terdapat lubang-lubang untuk lewatnya pembuluh darah, urap syaraf, esofagus, dan beberapa alat lainnya. Lubang itu adalah hiatus aorticus, dilewati oleh aorta dan ductus thoraxicus. Lubang ini terletak di sebelah ventral kolumna vertebralis. Sedang hiatus eosofagus dilewati oleh eosofagus dan nervus vagus, terletak di ventral hiatus aorticus, dan foramen venae cavae dilewati vena cava inferior, terletak lebih ventral dan lebih dexter atau bawah agak ke kanan. Lalu kita ke bagian situs viscerum. Dapat kita lihat berdasarkan gambar. Nomor 1 merupakan esofagus yang merupakan lanjutan dari parik. Kemudian nomor 2 terdapat ventriculus. Nomor 3 terdapat intestinum tenum terbagi atas duodenum, jejunum, dan ileum. Kemudian nomor 5 merupakan bagian dari cecum. Kemudian nomor 5 merupakan vesica vilea sebagai tempat penyimpanan empedu. Kemudian nomor 6 merupakan hepar, yaitu sebagai kelenjar pencernaan, terletaknya di kaudal diafragma berwarna merah hingga kecoklat. Kemudian nomor 7 merupakan bagian dari pankreas. Nomor 8 merupakan glandula suprarennalis atau kelenjar adrenalis. 9. Ren atau ginjal, jumlahnya sepasang, tipe metanefros, warnanya coklat merah. 10. Ureter sebagai saluran pembawa urin dari ren. 11. Ovarium untuk yang betina, terletak di sebelah kaudal ren, jumlahnya sepasang. 12. Testis untuk yang jantan, jumlahnya sepasang, terletak di dalam skrotum. 13. Oviduk, lanjutan sebagai uterus pada Lepus sp bertipe bicornis. 14. Lin, warnanya merah tua, termasuk dalam sistem reticuloendotelial. 15. Vesika urinaria sebagai muara kedua ureter untuk mengumpulkan urin. 16. Uterus maskulina disebut juga atriculus prostaticus atau vagina maskulina. Jumlahnya sepasang, sisa dari ductus muleri, fungsinya belum jelas. Lalu selanjutnya yaitu sistem skeleton. Jika kulit sudah dibuka, di linea mediana akan nampak sternum yang tersusun beberapa ruas. Ruas-ruas ini disebut dengan sternebrae. Lalu yang di bagian A, bagian kranial terdiri atas satu sternebrae yang disebut manubrium sterni. Lalu yang B, bagian medial terdiri dari 3 sternebrae
Lalu yang C, bagian kaudal, terdiri atas satu sternebrae yang disebut Cyphodeum atau Processus Hypodeus. Lalu selanjutnya, costae berjumlah 13 pasang, terdiri dari yang pertama, costae ver 6 pasang melekat langsung pada sternum. Yang kedua, terdapat costae spuriae 3 pasang melekat pada costae di atasnya. Ketiga, terdapat costae fluctuantes terdiri dari 4 pasang melayang atau tidak melekat pada costae di atasnya. Terima kasih telah sejenak melihat presentasi dari kami. Apabila ada kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.